Selamat hari Minggu adik-adik, selamat bertemu kembali. Kita akan mulai yuk baktian sekolah minggu kita kali ini. Kita akan mulai dengan memuji Tuhan ya. Setiap hari meskipun kita ada di rumah, tetap sempatkan waktu yuk untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, karena itu akan membantu kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan ya. Tapi sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang boleh Tuhan berikan kepada kami, menjadi berkat bagi kami, jadi berkat bagi keluarga kami. Kami Tuhan saat ini mau berdoa untuk sekolah minggu kami, mohon berkati kebaktian sekolah minggu kami, baik kami yang mendengarkan maupun kakak-kakak yang memberikan pengajaran itu boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan pimpinan dari Tuhan, dan iman kami, pengenalan kami akan Tuhan boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar adik-adik? Masih bersemangat kan ya? Iya dong ya, harus tetap semangat. Kita mulai kebaktian sekolah minggu kita buka dengan lagu yang menunjukkan pengucapan syukur kepada Tuhan. Masih ingat kan ya lagunya? Yang haleluya, 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 puji Tuhan. Ingat kan? Lagunya gampang kok. Dan adik-adik sering menyanyikannya sebelumnya. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Gimana? Benar kan? Itu lagu yang sering adik-adik nyanyikan ya. Memuji Tuhan, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, masa baru satu lagu ya? Kayaknya nggak seru ya baru satu lagu. Ayo kita mulai dengan lagu berikutnya. Lagu pujian yang kedua ini, wah ini hebohnya adik-adik. Adik-adik bisa bergerak dengan lincah ke kanan ke kiri mengikuti tariannya. Tapi kata-katanya juga indah loh adik-adik pujian ini. Kata-katanya menunjukkan betapa Tuhan mencintai kita. Iya, kata-katanya sederhana, tapi ternyata lagu ini tuh kalau kita dengarkan baik-baik akan membuat kita semakin memuji Tuhan dan sukacita ada di dalam diri kita karena Tuhan mencintai kita. Ayo kita dengarkan sama-sama yuk. For the good,
Bagaimana lagunya? Bener kan? Membuat kita gerak kanan kiri ya, membuat kita olahraga, semangat, semakin sukacita. Nah, adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, pastikan juga bukan cuma mulut kita yang memuji Tuhan ya, tapi hati kita juga memuji Tuhan. Hati kita juga ikut sukacita memuji Tuhan. Nah, terus berikutnya nih adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk bermain. Permainan yang seru banget. Karena permainan ini sebenarnya adalah permainan tebak tokoh adik-adik. Tebak siapa sih tokoh yang lagi ditunjukkan di dalam permainan ini. Jadi nanti nih adik-adik bisa melihat banyak gambar-gambar. Gambar-gambar itu jadi petunjuk. Gambar-gambar ini menunjukkan tokoh siapa ya di Alkitab. Ya, meskipun game dalam bahasa Inggris, tapi kakak yakin bahasa Inggris mah kecil. Adik-adik udah pada pinter bahasa Inggrisnya ya. Iya. Nah, jadi misalnya nih kakak kasih contoh. Misalnya nih, nanti ada keluar gambar laki-laki. Lalu sebelahnya ada gambar ikan besar. Lalu sebelah ikan ada gambar angka 3. Nah, kira-kira itu menunjukkan tokoh siapa adik-adik? Ada gambar orang, gambar ikan besar, ada angka 3. Tokoh siapa adik-adik? Yang ada petunjuknya tuh seperti tadi gambar-gambar tadi. Iya betul, itu tokoh Yunus. Yunus kan ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, permainannya seperti itu. Nanti adik-adik bisa lihat ada beberapa soal, beberapa tebak-tebakan tentang tokoh Alkitab dengan melihat gambar-gambar petunjuknya. Keren adik-adik. Yuk, kita main sama-sama yuk.
Gimana adik-adik? Seru kan? Iya, kakak yakin pasti semuanya bisa kan menebak tokoh-tokoh Alkitabnya. Karena gampang ya. Kelihatan ada gambar-gambarnya, petunjuknya, adik-adik tinggal tebak siapa itu tokohnya. Ya. Nah, adik-adik, nanti nih firman Tuhan kali ini juga berbicara tentang salah satu tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari teladannya, kita bisa pelajari imannya melalui firman yang dibawakan pada saat ini. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kok kayaknya nggak seru ya kalau kita tidak angkat pujian lagi, kita sama-sama memuji Tuhan. Nah, pujian berikut ini adik-adik, ini adalah pujian yang mengajak kita untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab. Karena dengan berdoa dan membaca Alkitab itulah iman kita semakin bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan semakin jelas, adik-adik semakin lagi mengenal Tuhan dengan dalam. Ya, nah lagu ini bukan cuma ada suara atau ada gambar-gambar, tapi di lagu ini adik-adik bisa melihat ada teman-teman adik-adik di tempat lain yang memuji Tuhan dengan lagu ini dengan gerak dan lagu. Ya, adik-adik boleh tirukan gerakan-gerakannya, karena gerakannya mudah sambil memuji Tuhan. Ya, ayo kita dengarkan yuk. Jadi benar ya, gampang ya gerakannya, tapi yang penting isi pujiannya ya, bukan gerakannya doang ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa lagi yuk. Minta Tuhan siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita dengarkan boleh sungguh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mohon persiapkan hati kami, telinga kami ya Tuhan, dan juga mata kami untuk boleh kami gunakan untuk mengerti firman Tuhan dengan lebih jelas, dan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita dengarkan sama-sama ya. Jangan kemana-mana. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang menolong agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan kami juga mau menaati apa yang akan kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah cerita tentang seorang gadis yang bernama Maria. Nah, kira-kira Maria yang mana ya? Karena Maria yang ada di dalam Alkitab itu banyak sekali loh anak-anak. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Maria saudara Marta, bahkan juga ada Maria ibu dari Tuhan Yesus. Kira-kira Maria yang mana ya? Nah, kita akan mendengarkan cerita ini dengan baik. Anak-anak, Maria adalah seorang gadis yang berasal dari Galilea. Nama kotanya adalah Nazaret. Nah, Maria adalah berasal dari keluarga yang cukup sederhana, tetapi mereka sangat mengasihi Tuhan, bahkan hidup mereka juga bahagia. Maria ini juga mempunyai seorang saudara dekat atau seorang kerabat yang bernama Elisabet. Elisabet itu adalah ibu daripada Yohanes Pembaptis. Anak-anak, Maria ini sebentar lagi dia akan menikah karena dia sudah mempunyai seorang calon suami yang bernama Yusuf. Yusuf ini berasal dari keturunan Daud. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Nah, pada waktu Maria sedang mempersiapkan pernikahannya, tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang datang kepada Maria. Malaikat itu bernama Gabriel. Malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, dia akan melahirkan, bahkan akan menjadi seorang ibu dari Mesias, seorang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia. Anak-anak, pada waktu Maria mendengar berita itu, dia sangat takut, bahkan juga dia gemetar. Karena sebelumnya dia tidak menyangka kalau dia mendengar kabar bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang kemudian hari akan menjadi juru selamat di dalam dunia ini. Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana caranya saya bisa melahirkan seorang anak? Karena saya saat ini belum bersuami." Nah, pada saat itu malaikat Gabriel menjawab apa yang ditanyakan oleh Maria. Malaikat itu mengatakan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari manusia. Bahkan anak itu pun juga bukan manusia biasa, tetapi dia dari Tuhan yang akan datang ke dalam dunia. Nah, anak-anak, pada saat itu Maria hanya bisa pasrah dan dia hanya bisa berserah, dan dia juga mau belajar untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Tetapi ternyata calon suaminya yang bernama Yusuf, dia juga sudah tahu, dia juga sudah mendengar kabar bahwa Maria itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Karena itu dia ingin membatalkan rencana pernikahan mereka, karena mereka belum menjadi suami istri, tetapi tiba-tiba mendengar berita bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Tetapi ketika Yusuf sedang merencanakan rencana untuk membatalkan pernikahannya itu, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu mengatakan, "Yusuf, anak Daud, janganlah kamu takut dan khawatir untuk menerima Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus." Puji Tuhan, anak-anak, Yusuf pun mau taat dan dia mau mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya. Dan akhirnya mereka pun menikah, mereka menjadi seorang suami istri. Mereka hidup sebagai suami istri. Tidak berapa lama kemudian, Maria pun dia mengandung. Setelah kandungannya mulai besar, tiba-tiba pada saat itu ada pengumuman, ada satu perintah dari seorang kaisar, Kaisar Agustus, yang memerintahkan supaya mereka itu kembali ke Bethlehem karena di sana akan diadakan sensus penduduk. Nah, Maria pada saat itu dia sedang hamil, dia sedang mengandung seorang anak. Dan tentu perjalanan mereka juga dari Nazaret ke Bethlehem itu tidak mudah, apalagi pada saat itu belum ada alat transportasi seperti sekarang. Belum ada mobil, belum ada taksi, belum ada Gojek. Yang ada apa? Yang ada itu hanya
unta satu-satunya alat transportasi pada saat itu. Itulah yang dipakai oleh Maria. Dia naik ke atas punggung daripada unta itu. Mereka berjalan menuju Bethlehem. Setibanya mereka di Bethlehem, ternyata tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Dan pada malam itu dia melahirkan seorang bayi. Tetapi karena tidak ada tempat penginapan bagi mereka, sehingga bayi itu pun diletakkan di dalam palungan. Anak-anak, palungan itu adalah tempat makan ternak. Jadi bayi itu diletakkan di dalam palungan. Nah, setelah bayi itu berumur 8 hari, menurut tradisi orang Yahudi, bayi itu pun disunat dan dinamailah Yesus. Dialah yang akan menjadi juru selamat manusia sampai sekarang ini. Anak-anak, nanti kalian bisa baca kisah Maria ini dari firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah cerita tentang Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Maria adalah seorang gadis Yahudi biasa yang sebetulnya pada waktu itu dia sedang mempersiapkan akan pernikahannya. Tapi tiba-tiba saja harus berubah karena Maria harus menjadi seorang ibu dari juru selamat dunia. Meskipun pada waktu itu Maria tidak bisa memahami bagaimana caranya harus melahirkan seorang juru selamat dunia, tetapi Maria bisa menjawab dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Maria adalah ibu dari Mesias juru selamat dunia. Dia adalah seorang hamba yang taat, yang patuh akan panggilannya. Nah, anak-anak, mari setiap kita juga mau belajar dari kehidupan Maria yang sungguh-sungguh mau percaya dan taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita mau belajar taat kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, bahkan juga mau dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru-guru kita di sekolah. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Hari ini yang akan pimpin doa adalah teman kita Goyi. Mari sama-sama kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur atas ibadah hari ini. Kami boleh belajar tentang Maria. Biarlah firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami. Lindungi hamba-Mu dan teman-temanku di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik? Firman Tuhannya ada banyak hal yang bisa kita pelajari melalui teladan tokoh Alkitab. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa pelajari. Itu akan menjadi membantu kita semakin bertumbuh lebih baik lagi dalam Tuhan. Cepet banget ya. Atau kita udah ada di ujung kebaktian, udah mau selesai kebaktiannya. Tapi gak apa-apa adik-adik, minggu depan akan ada kebaktian lagi, ya. Dan sebelum kita berpisah, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk kebaktian kami hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk game, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Dan semua yang kami dengarkan, semua yang kami nyanyikan boleh menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan saja ya Tuhan. Dan menolong kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepada Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan dan tetap bahagia. Dadah.